Terus nanti di sini kan kalian nimbang teko kosong kan. Nah, di sini tuh nanti kalian tuh masukin data, airnya jangan cuma hasil yang di dalam teko aja, tapi kalian harus nambahin si teko ini, si teko kosongnya gitu. Biar nanti habis itu dirata-ratain. Sama ini untuk waktunya kalian, tulisnya 2 aja. Terus sama nanti dicari rata-ratanya berapa, terus baru bisa ketemu MH-nya. Ini juga sama, kalau yang kalibrasi pelida dingin, dia masukin variasi PC-nya, habis itu masukin densitasnya, terus ke waktu, habis itu rata-rata, sama dimasukin V. V-nya itu tetapan yang udah saya kasih tadi, 0,001, habis itu ngitung T rata-ratanya sama MC-nya, gitu. Nah, nanti untuk kalibrasi ini kan bakalan ada di pembahasannya. Dia PC terhadap MC, yang ini pH terhadap MH gitu. Nanti judulnya menyesuaikan ini juga ya teman-teman. Nah lanjut, untuk kalibrasi ada yang mau ditanyakan? Gimana yang kalibrasi, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Belum sih Teh, lanjut aja nggak apa-apa. Oke, lanjut ke perhitungan co-current dan counter current ya. Nah, sebelum kalian melakukan perhitungan co-current sama counter current ini, kalian harus mencari data-datanya ini. Sebenarnya kalau data kalian kayaknya nggak jauh-jauh sama data yang saya ambil, percobaan yang saya ambil. Jadi kalian bisa nge-SS dari sini juga nih. Tapi kalau misalnya dari data kalian itu ada yang nggak masuk di data yang saya tampilkan ini, kalian bisa cari juga di buku appendix ya, di bagian belakang itu. Gitu, terus nanti kalian bakalan ngebuat Excel-nya kayak gini aja. Jadi dia nyamping sampai ujung ketemu nilai U ini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kan kalian masukin nih variasi PC, PH yang ada di belangko, TH, TH in, TH out. Ini TH out, ini juga rata-rata, terus TC in-nya, terus TC out-nya, terus habis itu ada TH rata-rata sama TC rata-rata. Nah, nanti kalian kan tadi di perhitungan itu bakalan ngitung densitas kan, densitas yang panas dan juga densitas yang dingin. Ini densitas, ini viskositas. Nah, untuk rumus densitasnya itu kalian bisa lihat di sini aja langsung. Dia nanti pakai bilangan ini, temperatur sama densitas yang appendix A23. Nah, di sini kenapa pakainya 30 sama 40? Sebenarnya dia menyesuaikan karena TH rata-rata yang saya dapatkan itu kan 33,2. Nah, rentang dari 30 sampai 40 itu kan ada 33,2 kan. Jadi kalian harus menyesuaikan rentang dari si TH yang kalian dapetin untuk ngitung si densitas H. Begitupun dengan yang PC. Nah, kalau untuk yang PC ini kalian lihatnya dari si TC rata-ratanya. Kan di sini TC rata-rata yang saya dapatkan 26,25 kan. Jadi rentangnya itu dari 25 sampai 30 gitu. Gitu. Terus lanjut untuk viskositas. Nah, viskositas ini dia juga sama pakai data appendix yaitu 32 sama 34. Kenapa dia pakainya 32 sama 34? Karena ini nyesuaiin yang tadi juga sama yang saya bilang. Dia 33,2-nya. Jadi 33,2 kan ada di rentang 32 sama 34 kan. Jadi dia pakai data suhunya yang 32 sampai 34. Kalian ngerti kan rumus interpolasi, teman-teman? Nah, nanti kalian bakalan dapetin ini pakai rumus interpolasi. Oke, Sanggara Dika. Terus nanti di sini juga sama, ngitung viskositas C-nya, viskositas yang dingin, rumusnya juga hampir sama kayak yang tadi. Terus setelah itu kalian hitung CPH sama CPC. Nah, untuk CPH ini, dia itu menyesuaikan dari sini. Di sini kenapa dia 30? Karena dia kan rentang rentang dari si H-nya ini kan ada di 33,2 kan. Jadi yang mendekati gitu. Misal dia tuh kayak membulatkan. Misal kalau 32,5 itu kan dia masih di bawah 5 ya. Berarti dia pakai temperaturnya itu 30. Sedangkan kalau misalnya yang dia itu di atas 36, dia pakainya yang 40 gitu.
Itu jadi nanti kalian pakainya tetap 4181. Terus untuk CPC ini rumusnya dia pakai yang 25 sama 30 karena dia ada di 26,25 sama kayak tadi, cuma dia tuh pakai data yang awal tadi. Terus habis itu ngitung KH sama KC. Untuk KH sama KC kan ada rumusnya tadi di perhitungan. Nah, dia juga pakai data appendix ini. Sebenarnya untuk perhitungan HE itu harus ngelihat TH rata-rata sama TC rata-rata, teman-teman. Jadi kalian tuh harus bisa menentukan nih kira-kira interpolasinya tuh pakai yang temperatur rentang berapa sampai berapa, karena ketika kalian salah pakai rentang temperaturnya, itu nanti hasil ke belakangnya juga bakalan salah gitu. Terus KHKC udah, terus kalian ngitung PRH sama si PRC ini. Dia pakai data appendix yang ini untuk yang PRH-nya. Terus dia juga pakai TH rata-rata sama. Begitupun dengan yang PRC. Dia mengulang-ulang aja sih, teman-teman. C dan H. Terus habis itu kalian ada ngitung MH sama MC. Kalau MH sama MC itu dia menyesuaikan juga dengan data kalibrasi yang kalian dapatkan. Nih, tuh. Ini untuk yang MC-nya. Nah, kalau ini untuk yang MH-nya. Data M rata-rata sama T rata-rata. Terus untuk nilai K ini juga tetapan, A juga sama, D juga sama, dan X juga sama. Nah, data KA DX ini dia bakalan dipakai untuk V aksen dan juga VH-VC-nya. Nah, ini untuk V aksen H, dia kan ada rumusnya juga ya. Dia pakai data MH. Tuh. Untuk data MH-nya sama densitas. Sesuaikan dengan rumus yang tadi dikasih tahu. Begitupun dengan si yang V aksen C. Dia pakainya data yang MC ini sama densitas C juga. Jadi MC dibagi dengan densitas gitu. Terus ada VH, dia pakai luas permukaan. Jadi si V aksen H dibagi dengan luas permukaan, yang VC juga sama. Dia pakai V aksen C dibagi dengan luas permukaan. Terus kalian nanti ngitung NREH dan NREC. Nih, dia rumusnya kan ada pi kan, 3,14. Nanti dikalikan semua. Pertama dibagi dulu, habis itu dikalikan semuanya gitu. Ini sama, terus habis itu kalian cari bilangan Nusselt yang pakai pangkat 0,5 sama 0,333 tadi. Ini juga sama. Terus ngitung HI, HO, sama rumusnya yang tadi saya kasih. Nanti disesuaikan aja. Ini juga sama. Ini ya dikali dengan luas permukaan. Sama ini nanti kalian nilai X dibagi AK-nya. Terus baru bisa ditemukan nilai U ini. Rumusnya ini. 1 dibagi dengan densitas tadi. 1 dibagi dengan luas permukaan. Terus habis itu dikalikan dengan nilai ini. Terus ditambah dan dibagi dengan ditambah dengan ini. Gitu. Untuk perhitungan yang awal, ada yang mau ditanyakan? Bagaimana teman-teman? Kalau Teh, cukup, izin bertanya. iya boleh. Nah, kan data kelompok kami kan beda ya Teh. TC yang dipakai, yang kelompoknya Ripka itu 37 dan kelompok kami 41. Itu nggak apa-apa, kita bahas aja nanti di percobaan, di laporan. Nggak apa-apa. Atau gimana ya? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti kalian sharing data aja, dibagi. Jadi nanti suhu yang
di atas ini dia suhu yang kecil dulu, baru suhu yang besar. Tapi nggak apa-apa, nanti kalian kan tetap bisa ngelihat bentuk grafiknya kayak apa kan. Tapi menurut saya dengan beda suhu kayak gitu, dia bakalan lebih gampang ngelihatnya sih, ngelihat perbedaannya. Entahlah dia kenaikan atau penurunan gitu. Oke. Iya, Berarti tapi untuk data, di-plot saja di grafik, habis itu nanti bakal dibahas gitu Teh. iya betul, betul, betul. Nanti Oke. kalian tapi data kalibrasinya masing-masing ya. Jadi perhitungan antara kelompok 1 dengan kelompok 2 itu bakalan berbeda gitu. Karena data kalibrasi, data master yang kalian pakai itu berbeda gitu. Paham ya? Nah, Teh, untuk yang kalibrasi itu perlu kita tulis. Kan kemarin saya dapatnya nggak tok di 2 detik kan. Mm-mm. 2,02, 2,06. Itu perlu ditulis nggak 0 komanya? Atau kita Kalau tok kamu di 2 detik aja? nggak apa-apa sih ditulis 0 komanya, biarin lebih akurat ya. 0 komanya nggak ditulis. Oke. Nggak apa-apa, ya. Untuk yang counter current juga sama ya. Dia perhitungannya sama kayak yang concurrent, cuma beda aliran aja. Nah, Oke. Untuk setelah datanya itu, perlu diberikan ke Teteh lagi atau tidak? kenapa? Yang di belangko. Nggak usah, nanti kan kalian bakalan kirim perhitungan ke saya, perhitungan Excel ke saya. Nanti saya lihatnya dari situ aja. Oke. Oke. Terima kasih Teh. Ya, terus nanti kalian bakalan ngeplot juga nih, teman-teman. Nah, di sini kan bakalan ada 4 grafik yang kalian buat ya. 1, 2, 3. Satunya hilang. Nih, 1, 2, 3, 4 ada di sini. Nah, nanti kalian ngebuat tabelnya juga ada 4 nih, concurrent-nya 2, yang ini MH versus yang ini MH terhadap U, yang ini MC terhadap U. Terus yang counter current juga sama, MH terhadap U sama MC terhadap U gitu. Dia sekilas hampir sama sih datanya. Cuma di sini tulisannya PC PH, di sini PH PC gitu. Nah, untuk plotnya sendiri nanti kalian bakalan kayak gini bentukannya. Jangan lupa judulnya harus disesuaikan sama yang ini. Terus pakai legend juga. Di sini untuk U-nya, di sini untuk MH-nya gitu. Tapi nanti kalian kan di sini kan saya ada 3 suhu ya. Jadi di sini totalnya itu ada 6, tapi kalian nanti bakalan kebentuknya jadi 4 doang karena kalian cuma pakai 2 suhu gitu. Ini sama, ini terhadap MH terhadap U, yang ini MC terhadap U gitu. Untuk plot grafik kalian udah pada bisa ngeplot grafik kan? Bisa Teh. Oke, sip. Bisa Teh. Ada yang mau ditanyain teman-teman untuk perhitungan? Kalau tidak mau lanjut ke pembahasan? Atau cukup? Cukup sih Teh. Tapi kalau nanti setelah ini masih bisa, boleh nggak nanya-nanya? Boleh, boleh. Nanti chat aja ya, Oke Teh. kalau masih ada yang bingung. Oke, lanjut ya ke pembahasan.